Financial Lab, eksperimen cerdas mengelola uang. Pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras bertahun-tahun, tapi kondisi keuangan masih begitu-begitu saja? Tiap hari berangkat kerja, pulang sudah capek, kadang lembur juga dijalani. Tapi saat cek saldo, rasanya seperti tidak ada perubahan besar. Seolah semua tenaga yang keluar belum benar-benar terlihat hasilnya di rekening. Yang paling bikin bingung, gaji sebenarnya masuk setiap bulan. Tapi entah kenapa, rasanya cuma numpang lewat sebentar. Baru beberapa hari setelah gajian, uang sudah mulai menipis. Tagihan dibayar, kebutuhan dibeli, cicilan jalan, lalu tiba-tiba kita mulai menghitung hari lagi menuju gajian berikutnya. Di titik itu, banyak orang langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang rajin, mungkin aku terlalu boros, mungkin aku memang nggak pintar pegang uang. Pikiran seperti ini sering muncul pelan-pelan. Apalagi kalau melihat orang lain terlihat lebih aman secara finansial. Padahal, kondisi bokek setelah lama bekerja tidak selalu berarti kamu malas. Tidak selalu juga berarti kamu tidak punya niat berubah. Bisa jadi kamu sudah berusaha cukup keras, tapi ada pola tertentu dalam cara uang masuk dan keluar yang belum pernah benar-benar kamu sadari. Nah, masalahnya, pola uang seperti ini sering tidak terlihat jelas. Setiap bulan terasa normal saja. Gaji masuk, bayar ini itu, belanja sedikit, bantu keluarga, bayar cicilan, lalu habis lagi. Karena kejadian itu berulang terus, lama-lama kita menganggapnya sebagai bagian biasa dari hidup. Yang lebih menarik, pola ini terasa makin wajar karena banyak orang di sekitar kita juga mengalami hal yang sama. Teman kerja mengeluh gaji cepat habis, saudara punya cicilan, tetangga pakai pay later, dan akhirnya kita merasa, oh, berarti memang hidup orang kerja ya begini. Padahal belum tentu harus selalu begitu. Jadi di video ini, kita akan pelan-pelan membongkar alasan sebenarnya kenapa seseorang bisa kerja bertahun-tahun, tapi tetap merasa bokek. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk melihat polanya dengan lebih jernih. Supaya kerja keras yang sudah kamu lakukan bisa mulai memberi hasil yang lebih terasa. Banyak orang mulai bekerja dengan harapan sederhana. Kalau sudah punya penghasilan sendiri, hidup akan terasa lebih aman. Tidak perlu terlalu bergantung pada orang lain. Bisa bayar kebutuhan sendiri dan pelan-pelan mulai membangun masa depan. Tapi kenyataannya, rasa aman itu tidak selalu otomatis datang, hanya karena kita sudah menerima gaji. Awalnya mungkin gaji terasa cukup, tapi setelah beberapa tahun, kebutuhan mulai bertambah. Dulu cukup makan sederhana, sekarang mulai sering pesan makanan. Dulu naik transportasi seadanya, sekarang ingin yang lebih nyaman. Dulu jarang belanja, sekarang merasa wajar memberi hadiah kecil untuk diri sendiri setelah capek bekerja. Masalahnya, setiap kali penghasilan naik, gaya hidup sering ikut naik diam-diam. Gaji bertambah 1 juta, tapi pengeluaran juga bertambah 1 juta, bahkan kadang lebih. Akhirnya dari luar, terlihat seperti hidup makin baik, padahal di dalam rekening, ruang bernapasnya tetap sempit. Lalu saat ada bonus, THR, atau uang tambahan, kita merasa itu kesempatan untuk sedikit lega. Tapi yang sering terjadi, uang tambahan itu langsung habis untuk menutup kekurangan bulan lalu, membayar cicilan yang tertunda, atau membeli sesuatu yang sudah lama ditahan. Jadi bukan jadi tabungan, tapi cuma jadi penambal lubang. Disinilah masalahnya mulai terlihat. Seringkali bukan karena uangnya benar-benar tidak cukup, tapi karena tidak ada sistem yang mengatur uang sejak awal masuk. Gaji datang tanpa pembagian yang jelas. Mana untuk kebutuhan, mana untuk tabungan, mana untuk cicilan, mana untuk hiburan. Semuanya bercampur jadi satu.
Akhirnya, seseorang bisa terlihat sangat produktif dari luar. Setiap hari kerja, punya jabatan, punya penghasilan, mungkin bahkan terlihat mampu membeli banyak hal. Tapi di balik itu, dia tidak punya ruang finansial. Kalau ada kebutuhan mendadak, semuanya langsung terasa goyah karena tidak ada cadangan yang cukup. Dan dari sini muncul pertanyaan yang agak tidak nyaman, tapi penting untuk dipikirkan. Selama ini kita bekerja untuk benar-benar membangun hidup, atau hanya untuk memutar uang dari gajian ke tagihan berikutnya? Karena kalau polanya tidak diubah, kerja keras bisa terasa seperti berlari di tempat. Bokeh itu sebenarnya bukan cuma kondisi ketika dompet benar-benar kosong. Kadang masih ada uang sedikit, masih bisa makan, masih bisa bayar beberapa kebutuhan, tapi rasanya tidak pernah aman. Begitu ada pengeluaran mendadak, langsung panik. Jadi, bokek lebih terasa sebagai kondisi ketika uang selalu habis sebelum memberi rasa tenang. Karena itu, punya gaji lebih besar tidak otomatis membuat hidup lebih stabil. Kalau penghasilan naik, tapi cara mengelolanya tetap sama, hasilnya bisa tetap berantakan. Bahkan semakin besar gaji, semakin besar juga ruang untuk membuat keputusan yang kelihatannya wajar, tapi sebenarnya menguras keuangan. Masalah keuangan pribadi jarang terjadi karena satu keputusan besar saja. Lebih sering, masalahnya muncul dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Hari ini beli kopi, besok jajan, lusa check out barang kecil, minggu depan makan di luar. Masing-masing terlihat ringan, tapi kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa mengejutkan. Contohnya sederhana, langganan aplikasi yang jarang dipakai, biaya admin yang tidak diperhatikan, pay later untuk barang kecil, atau jajan harian yang terasa cuma 20.000. Sendiri-sendiri kelihatannya tidak masalah. Tapi dalam sebulan, pengeluaran kecil seperti ini bisa berubah jadi ratusan ribu, bahkan jutaan. Dalam keuangan pribadi, pertanyaan pentingnya bukan hanya gajiku berapa, tapi juga uangku pergi kemana. Karena dua orang dengan gaji yang sama bisa punya kondisi berbeda jauh. Yang satu punya tabungan, yang satu selalu menunggu gajian, hanya karena arah uang mereka berbeda sejak awal. Sayangnya, banyak orang tidak pernah benar-benar mencatat pengeluaran. Akhirnya, uang terasa seperti menghilang begitu saja, padahal uang tidak hilang. Dia hanya berpindah ke tempat-tempat kecil yang tidak kita perhatikan. Tanpa catatan sederhana, kita sulit tahu bagian mana yang paling banyak membuat keuangan bocor. Jadi sebelum menyalahkan diri sendiri, coba lihat dulu polanya. Apakah uang habis karena kebutuhan penting atau karena kebiasaan kecil yang terus berulang? Dari sini, kita bisa mulai masuk ke inti masalahnya. Bukan sekadar berapa banyak uang yang masuk, tapi bagaimana uang itu diarahkan sejak awal. Alasan pertama yang sering membuat orang tetap bokek adalah tidak ada jarak antara gaji masuk dan uang keluar. Begitu gaji cair, semuanya langsung bergerak cepat. Transfer cicilan, bayar tagihan, belanja kebutuhan, isi saldo e-wallet, dan tanpa terasa, uang yang baru datang sudah tinggal sedikit. Masalahnya, banyak orang memakai gaji seperti satu kolam besar. Semua kebutuhan diambil dari tempat yang sama, tanpa urutan yang jelas. Mana yang wajib, mana yang bisa ditunda, mana yang sebenarnya cuma keinginan. Semuanya tercampur. Akhirnya, keputusan uang lebih banyak terjadi spontan, bukan karena direncanakan. Kebiasaan yang paling sering terjadi adalah menabung dari sisa uang. Kedengarannya masuk akal ya, pakai dulu untuk kebutuhan. Nanti, kalau ada sisa, baru ditabung. Tapi dalam praktiknya, sisa itu sering tidak pernah ada. Karena uang yang tidak diberi batas akan selalu menemukan jalan untuk habis. Cara yang lebih aman adalah membalik urutannya. Saat gaji masuk,
Sisihkan dulu bagian penting di awal, misalnya untuk dana darurat, tabungan, atau kewajiban yang benar-benar utama. Baru setelah itu, sisa uang dipakai untuk kebutuhan harian dan hiburan. Jadi, tabungan tidak menunggu belas kasihan dari akhir bulan. Alasan kedua adalah gaya hidup yang naik pelan-pelan tanpa terasa. Awalnya cuma ingin sedikit lebih nyaman karena sudah bekerja keras. Makan di tempat yang lebih enak, beli barang yang lebih bagus, naik transportasi yang lebih praktis. Tidak salah, tapi kalau tidak dibatasi, kenyamanan kecil ini bisa jadi standar baru. Setiap kali penghasilan bertambah, selalu ada godaan untuk ikut menaikkan cara hidup. Naik gaji, lalu merasa pantas upgrade kos. Bonus masuk, lalu ambil cicilan barang baru. Pendapatan naik, lalu nongkrong jadi lebih sering. Kelihatannya seperti bentuk apresiasi diri, tapi bisa jadi jebakan kalau semua kenaikan langsung dihabiskan. Akhirnya yang naik hanya pemasukan dan pengeluaran, bukan kemampuan menyimpan uang. Dari luar hidup terlihat lebih baik, tapi dari dalam tetap rentan. Karena yang benar-benar menentukan perubahan bukan sekadar gaji yang bertambah, melainkan apakah ada bagian dari kenaikan itu yang berhasil dipertahankan untuk masa depan. Coba bayangkan, seseorang yang awalnya bergaji 5 juta per bulan. Dengan gaji itu, pengeluarannya sekitar 4.800.000. Memang mepet, tapi masih terasa bisa bertahan. Lalu beberapa tahun kemudian, gajinya naik jadi 7 juta. Sekilas, ini terdengar seperti kemajuan besar kan? Tapi yang sering terjadi, pengeluarannya juga ikut naik. Dari 4.800.000 berubah jadi 6.900.000. Ada tambahan makan di luar, cicilan baru, langganan yang lebih banyak, dan kebutuhan yang dulu dianggap mewah sekarang terasa biasa. Akhirnya, sisa uangnya tetap hanya sekitar 100.000. Nah, disinilah jebakannya. Secara nominal, hidupnya terlihat naik kelas. Barang yang dipakai lebih bagus, tempat nongkrong lebih nyaman. Mungkin kendaraan juga lebih baik. Tapi secara struktur keuangan, dia masih rapuh. Karena kalau ada biaya mendadak 500.000 saja, semuanya langsung terasa berat. Alasan berikutnya adalah cicilan kecil yang terlihat tidak berbahaya saat diambil satu persatu. Misalnya, cicilan HP hanya 300.000, pay later 200.000, langganan aplikasi 100.000, cicilan motor 1 juta. Masing-masing terlihat masih masuk akal, tapi kalau digabung, gaji jadi terkunci. Banyak orang tidak sadar bahwa cicilan itu mengambil sebagian dari penghasilan masa depan. Jadi, sebelum gaji bulan depan masuk, sebenarnya sebagian uangnya sudah punya pemilik. Ada yang untuk leasing, ada yang untuk aplikasi pay later, ada yang untuk kartu kredit, ada yang untuk pinjaman kecil yang dulu terasa ringan. Masalah cicilan bukan hanya soal bunga atau biaya tambahan. Yang lebih berat adalah hilangnya fleksibilitas. Ketika tiba-tiba ada keluarga sakit, motor rusak, atau pemasukan terganggu, kita tidak punya banyak ruang untuk bergerak. Karena sebagian besar gaji sudah terikat pada kewajiban yang tidak bisa ditunda. Dari sini kita bisa lihat, bokeh seringkali bukan karena satu pengeluaran besar yang langsung menghancurkan keuangan. Lebih sering, penyebabnya adalah terlalu banyak komitmen kecil yang diambil tanpa menghitung total dampaknya. Sedikit demi sedikit, gaji masa depan sudah habis, bahkan sebelum benar-benar diterima. Masalah utamanya sering bukan karena kita kurang kerja keras. Banyak orang sudah bekerja lama, menahan capek, mengejar target, bahkan mengambil pekerjaan tambahan. Tapi, kalau hasil kerja keras itu tidak punya tempat untuk bertahan, uang akan tetap habis. Ibaratnya seperti mengisi ember yang bagian bawahnya bocor.
Uang yang tidak diberi tugas biasanya akan pergi ke hal yang paling cepat terasa menyenangkan. Kalau tidak ada bagian khusus untuk tabungan, dana darurat, atau kebutuhan penting, uang itu mudah berubah jadi jajan, check out barang, nongkrong, atau pengeluaran spontan lain yang muncul karena sedang lelah. Dan ini sangat manusiawi. Banyak orang memakai uang untuk mengobati stres. Setelah seminggu penuh kerja, rasanya wajar ingin makan enak, beli sesuatu, atau menikmati hiburan. Masalahnya muncul ketika rasa lega sesaat ini terlalu sering dibayar dengan uang yang sebenarnya dibutuhkan untuk keamanan hidup. Artinya, bukan berarti kita tidak boleh menikmati uang sama sekali. Justru, uang memang seharusnya bisa membuat hidup lebih nyaman. Tapi, kenyamanan perlu diberi batas. Kalau semua rasa lelah selalu dijawab dengan belanja, nanti yang muncul bukan rasa tenang, tapi tekanan baru saat saldo mulai menipis. Pola pikir yang perlu dibangun adalah setiap gaji harus punya arah sebelum godaan datang. Jangan menunggu akhir bulan untuk memutuskan. Sejak awal, tentukan bagian untuk kebutuhan utama, kewajiban, tabungan, dan hiburan. Dengan begitu, uang tidak hanya mengalir mengikuti suasana hati. Pagar sederhananya bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, membuat dana darurat dulu, meski hanya 100 atau 200 ribu per bulan. Batasi cicilan agar tidak memakan terlalu banyak gaji. Pisahkan uang harian ke rekening atau dompet berbeda. Tidak mewah, tapi ini membuat uang lebih mudah dikendalikan. Perubahan finansial tidak selalu dimulai dari gaji yang langsung besar. Seringkali, perubahan dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Saat kebocoran mulai ditutup, uang yang dulu selalu hilang pelan-pelan mulai terlihat. Dan dari situ, kerja keras akhirnya punya kesempatan untuk benar-benar meninggalkan hasil. Jadi, kalau kamu sudah kerja bertahun-tahun tapi masih sering merasa bokek, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu malas. Bisa jadi, kamu hanya sedang terjebak dalam pola uang yang tidak pernah kamu sadari. Dan kabar baiknya, pola seperti ini bisa mulai diperbaiki pelan-pelan. Mungkin selama ini masalahnya bukan karena kamu tidak punya penghasilan, tapi karena belum ada sistem yang jelas untuk mengatur uang itu. Gaji masuk, lalu langsung bercampur dengan semua kebutuhan, keinginan, cicilan, dan pengeluaran kecil. Akhirnya, uang bergerak tanpa arah yang benar-benar kamu kendalikan. Kerja keras tetap penting, tapi kerja keras juga perlu ditemani kebiasaan mengatur uang yang realistis. Karena kalau setiap kenaikan penghasilan selalu diikuti kenaikan pengeluaran, hasilnya akan terasa sama saja. Capeknya bertambah, tanggung jawab bertambah, tapi rasa aman belum tentu ikut bertambah. Mulailah dari langkah yang sederhana dulu. Catat pengeluaran beberapa minggu, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk melihat pola. Pisahkan uang penting di awal. Kurangi cicilan yang sifatnya konsumtif. Dan kalau bisa, bangun dana darurat sedikit demi sedikit, meski jumlahnya belum besar. Tidak perlu langsung sempurna. Dalam mengatur uang, yang penting bukan terlihat paling disiplin, tapi mulai punya kendali. Hari ini mungkin baru bisa menahan satu pengeluaran kecil. Bulan depan mungkin mulai bisa menyisihkan sedikit. Lama-lama, keputusan kecil seperti ini bisa mengubah arah keuangan. Karena tujuan bekerja bukan hanya untuk bertahan sampai gajian berikutnya. Tujuan bekerja juga untuk membangun rasa aman, punya ruang bernapas, dan punya pilihan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Pelan-pelan, uang yang kita hasilkan seharusnya membantu hidup terasa lebih tenang. Pada akhirnya, keuangan yang lebih sehat bukan soal terlihat kaya di mata orang lain, bukan soal selalu punya barang baru atau gaya hidup yang kelihatan naik.
tapi soal hidup dengan lebih tenang, tidak terus dikejar tagihan, dan tahu bahwa setiap kerja keras punya arah yang jelas. Kalau pembahasan ini terasa dekat dengan kondisi kamu, coba tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling sering membuat gaji kamu cepat habis. Apakah karena cicilan kecil, jajan harian, gaya hidup yang pelan-pelan naik, atau karena belum punya sistem uang yang jelas? Dari cerita seperti ini, kita bisa sama-sama belajar melihat pola yang selama ini sering tidak disadari. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat. Subscribe juga ke Financial Lab, supaya kita bisa terus belajar mengelola uang dengan cara yang lebih cerdas, realistis, dan membumi. Bagikan video ini ke teman yang mungkin sedang merasa sudah kerja keras, tapi belum juga merasa aman secara finansial. Sampai jumpa di pembahasan dan video berikutnya di Financial Lab. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.